Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Leni Putriani dari Institut Agama Islam Negeri Curug, Prodi Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan belajar tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Segala puji bagi Allah SWT yang maha sempurna keagungannya, serta senantiasa memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagai panutan dan pedoman bagi orang-orang yang beriman. Baiklah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini kita sudah berkumpul di ruang ini. Sebelum itu Ibu mau absen dulu nih. Ibu panggil ya namanya. Yang pertama itu Pipit Putrianingsih. Bu. Yang kedua Tri Putri. Hadir Bu. Yang ketiga Sari Puspitasari. Hadir Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, materi kita akan lanjutkan yaitu tumbuhkan nurani dengan berpikir kritis. Berpikir kritis menurut beberapa pendapat begitu banyak. Salah satunya menurut Mustaji, yaitu berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif yang menekankan pembuatan keputusan secara mendalam tentang apa yang harus dilakukan. Dari pengertian tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan dan pengertian bahwa jika kita berpikir kritis, kita harus memiliki kemampuan untuk memprediksi suatu masalah dengan melihat keadaan dan kondisi saat ini. Nah, beda lagi dengan berpikir kritis menurut pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, berpikir kritis yaitu berpikir yang secara mendalam dan maju, tidak hanya memikirkan dunia tetapi akhirat juga. Dalam Islam, orang-orang yang beriman dan berpikir kritis dan cerdas, ia selalu memikirkan kehidupan di akhirat. Ia akan mempersiapkan soleh untuk kehidupan nanti, seperti memperbanyak amal-amalan soleh, membaca-baca ayat-ayat Al-Quran, dan yang lainnya. Di dalam pengertian ini terdapat juga penjelasan ayat-ayat Al-Quran, yaitu seperti ayat Al-Quran Ali Imran ayat 90 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqna hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yang artinya yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksaan api neraka." Dari ayat ini juga terdapat asbabun nuzul yang bisa kita ambil hikmah dari penjelasan itu, yaitu dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 terdapat asbabun nuzulnya, yaitu dari At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya,
apakah yang dibawa Nabi Musa kepadamu? Ia menjawab, lalu dijawab, tongkat dan tangan yang bersinar. Lalu mereka bertanya kepada kaum Nasrani, apa yang dibawa kaum Isa? Apa yang dibawa Nabi Isa? Itu adalah ia dapat menyembuhkan orang buta dari lahir dan dapat menyembuhkan penyakit sopak dan dapat menghidupkan orang yang mati. Lalu ia mendatangi Nabi Muhammad, "Allah kepada Tuhanmu untuk menjadikan bukit Safa itu bukit emas untuk kami." Lalu Nabi berdoa kepada Allah dan turunlah Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dalam ayat ini kita mengetahui bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk memikirkan dan merenungkan kejadian-kejadian dan penciptaan Allah SWT, baik yang di langit maupun yang di bumi. Contohnya seperti perubahan waktu siang dan malam. Hal itu salah satu keagungan dan kekuasaan Allah SWT. Banyak penelitian yang meneliti perubahan waktu itu, dan banyak juga penelitian-penelitian tentang penciptaan alam-alam semesta ini, seperti gunung, lautan, dan yang lainnya. Perubahan siang dan malam itu bukan terjadi begitu saja. Itu adalah perubahan yang terjadi hanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kita belajar, dari kita berpikir kritis. Salah satunya yaitu dapat menangkap makna dan hikmah di balik penciptaan alam semesta ini. Yang kedua, kita bisa menemukan jawaban dari penciptaan alam dengan melakukan penelitian. Yang ketiga, kita bisa menganalisis dan membaca situasi kejadian gejala-gejala alam yang akan terjadi, yang akan datang. Selanjutnya yaitu kita bisa menumbuhkan rasa syukur kepada Allah SWT atas fasilitas yang diberikan Allah SWT. Yang terkecil contohnya seperti udara yang selalu diberikan gratis dan selalu kita pergunakan setiap hari. Yang selanjutnya yaitu selalu kita dapat meningkatkan amal soleh kita untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Nah, itulah penjelasan dari Ibu tentang menumbuhkan nurani dengan berpikir kritis. Di sini apa ada yang kurang paham atau yang ingin bertanya? Alhamdulillah, jika semuanya materi Ibu bisa diterima dan semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri materi ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.